yang mengalami prosedur pembedahan dengan narkosa umum atau anestesi umum. Orang rehabilitasi anestesi umum kan narkosa anestesi. Terus ya, apa yang perlu kita siapkan di sini ya? Kita perhatikan ini prinsip steril mutlak ya. Tidak boleh ada yang on ya. Ini steril yang mutlak. Apa yang perlu kita siapkan yang harus steril sini? Satu, puset. Ini dan kemasan sudah steril ya. Puset dan kemasan sudah steril. Puset transport ya. Iya Pak. Handscoon steril. Nah, ini cocok pasang tangan ini. Terus alkohol, swab ya. Terus mau konsep mau terus ini kasa steril. Kasa steril. Tadi ya, yang steril yang tapi yang udah dalam kemasan di luar ya. Satu lagi ini kurang satu nih, ini aboketnya di mana? Kita anggap ini steril ya, steril di kemasan tak taruh di sini. Apa yang perlu kita siapkan untuk ini ya? Nah, ada jarumnya. Nanti ini yang kita ganti dengan aboket ya. Yang asli gini ya. Ini steril ya, steril. Terus ini. Tapi yang perlu kita perdalam sterilnya adalah ujung ini dan ujung ini. Karena nanti kan ini ngelawar di sini, kan? Ngelawar bahasa Indonesia apa? Hah? Terjunta. Ya. Orang ngelawar nggak ada ya? Ibu-ibu ini ngelawar. Steril, infusnya steril. Ini yang aboket steril, kemasan steril ya. Ya. Aboket itu nomornya ada 16 sampai 22. Semakin nomornya kecil semakin gede. Ya. Kalau untuk dewasa biasanya 16, kalau untuk anak-anak 20, 22, bayi 24. Ya. Jadi semakin nomornya gede semakin kecil. Intravena kateter, misalnya IV kateter. Ini karena steril, ada kemasan di luar. Oke, terus ada alkohol, swab, cairan infus. Cairan infus sudah diberi penjelasan. Ya. Nah, cairan infus ini ada yang bersifat isotonis, ya. Ada yang hipotonis dan ada yang hipertonis. Rata-rata
digunakan untuk pengobatan ya, untuk rehidrasi itu cairan isotonis. Isotonis itu rentangnya berapa? 200 miliosmolar sampai 600 miliosmolar itu isotonis ya. Diluansi di atasnya berapa? Kira-kira 600 sampai berapa ya? Di sini ada 275 miliosmolar. Ya. Ini tekanan yang osmolaritasnya itu sama dengan cairan tubuh kita. Ya. Sehingga mudah berdifusi ya. Contoh ringan rangkap NaCl di 5 ya, di 10 itu isotonis. Ada hipertonis itu sifatnya menarik cairan dulu. Jadi kalau dia dihembuskan, cairan di pintu asal ditarik. Itu contoh diberikan pada gangguan udem serebral. Bukan. Jadi habis kecelakaan terjadi udem serebral, orangnya tidak sadar karena banyak cairan tertimbun di dalam otaknya. Dengan cairan hipertonis, biasanya manitol, namanya manitol. Dan yang satu hipotonis itu justru menahan cairan, jadi jarang digunakan. Yang digunakan adalah isotonis dan hipertonis. Hipertonis kasus-kasus tadi ya, menahan cairannya. Ini cairan. Terus hanspun ini tourniquet namanya ya. Tourniquet itu untuk apa? Untuk stipeng. Bendungnya mendung ya. Gitu ya. Tourniquet. Terus alas ya. Alas untuk bagian lengan, balengan. Terus bengkok 2, satu untuk cairan, satu untuk benda-benda yang mudah kotor ya. Bengkok ya. Satu pun benar boleh. Puting master betadine. Ayo kita mulai ya. Yang kita lakukan pada pasien kombinasi biasa ya, menjelaskan terkait dengan program ibu. Pagi ini ibu akan kami berikan satu tindakan pengobatan melalui infus ya. Nanti semua pengobatan akan kita berikan melalui infus. Jadi itu tidak perlu susah untuk diinjeksi karena itu sudah termasuk pengobatan ya. Saya tanya, di sakit enggak? Jarum tidak, mengapusi. Kalau terus bahasa Indonesia Pak, sayanya sebentar sedikit, saya digigit semut. Setelah itu kalau sudah masuk itu tidak ada rasanya. Jadi ibu nanti akan merasakan nyaman karena kebutuhan cairan ibu sudah terpenuhi tanpa ibu minum, tanpa ibu melakukan satu hal yang terkait dengan kebutuhan minuman. Ini ibu dari ibu. Jadi dijelaskan supaya gangguan penyakitnya ibu ini dehidrasi atau apa, jelaskan ibu kurang cairan, ibu perlu cairan, penambahan cairan yang intensif sehingga kami perlu memasang infus untuk ibu. Ibu nanti bosnya bisa duduk atau tidur ya bu ya. Kami tak menyiapkan alat dulu ya bu ya. Tutup tirai, alat kelihatan. Apa yang perlu kita pertama kali lakukan? Pasien diatur bosnya. Pasien sudah diatur ya. Terus pasang alas. Tadi bu tangannya di sini. Terus kita terus pakai kaos tangan. Yang tugas mana? Mana yang mau? Oh iya. Jadi pura-puranya pemasan ya. Nah, pemasan ini ya, dan pemasan ya, pemasan saya ambilnya
kecil ya. Kita menyiapkan cairan, ya. Cairan, ya. Jadi cara pemberian obat itu 5 benar ya. Benar pertama, verifikasikan dosis, waktu, cara pemberian, terus nama, 5 benar, namanya, dosisnya, kapan, caranya, satu, sampai berapa? Nanti buat ya. Kita akan perhatikan ini jangan dikelawar kalian dijunaikan sama saya. Ini belum udah steril ya karena ada tutupnya ya. Nah, kita akan mengalirkan cairan ini ke dalam selang ya. Kamu kalau nusuk labot botol infus jangan terusnya gini tumpah ya. Terusnya paling tidak jajar ini kalau enggak gini kan kanannya ada ini. Nah, ya. Oke. Terus kita ganda lagi. Kita buka kerannya untuk mengeluarkan udara. Siapkan bengkok. Ini kan ini tabung itu harus diisi dulu ya. Terus udara yang di sini keluarkan dulu dengan cara mengalirkan. Alirkan ya. Nah. Kan sudah tutup lagi. Ya, oke. Terus ditutup lagi. Artinya sekarang selang infus benar-benar tidak ada udara ya. Harus diingat selama menjalankan prosedur ini perhatikan selang infus ini. Karena kalau ada gelembung udara sekecil apapun harus segera dikeluarkan. Ini kalau bisa masuk ke vena atau vena pasien bisa menyebabkan emboli ya. Jadi terus diletakkan di sini. Nah, oke. Terus kita menyiapkan pasien ibu. Ibu kami lakukan pasien sekarang ibu, maaf ya, oke. Terus sudah siap kita melihat lokasi mana yang dipasang ya. Bayangkan di radialis ya sini ya. Di radialis ya sini ya. Nah, atau di kubiti di sini ya. Biasanya di sini ya, di radialis ya. Udah, kita udah siapkan. Kita siapkan kapas alkohol. Terus bengkok didekatkan. Perhatikan. Kita memasang tourniquet. Nah. Kita pasang tourniquet ya. Tourniquet kita pasang di sini. Langsung ditarik. Ini mah cepet ya.
tarik biar kencang, set. Nah, udah toh. Begitu dipasang turnikat akan kelihatan venanya ya. Oh, diginikan ya. Nah, venanya kelihatan. Terus kita membuka pakol swab. Nah. Yang akan pasang vena radialis, kita desinfektan satu kali, boleh dibalik sekali lagi, bang. Terus kita ambil apoket. Kan? Apoket ini terdiri dari apa? Ini jarum, ada mandrinya ya, mandrinya putih itu ya. Nah, terus ini nanti kalau masuk ke dalam vena, darah akan mengalir sini. Ya. Nah, sudah kita desinfeksi, terus kita sanggah, ya. Itu kami lakukan penyuntikan, istilahnya penyuntikan, jangan penusukan. Ingat, lubang jarum harus menghadap ke atas. Karena untuk mempersempit, untuk mempermudah ini ujung jarum masuk ya. Pastikan bahwa kita ini sudah mengidentifikasi letak nadi, vena. Ya, vena sudah kelihatan dengan diraba. Kalau diraba, kalau perlu didesinfektan lagi, ambil lagi, ambil baru banyak ya, ambil baru, lalu lagi set ya. Oke, terus perhatikan. Nah, kita caranya sok ya, contoh di tangan gini, udah ya, kayak ini ya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi posisinya tuh kurang lebih 10 derajat ya gini ya. Nah, tek ya, nah ini ya. Ini tak ini set. Ini kalau masuk dalam vena, krosok gitu. Kita akan krosok masuk tek ya. Kalau masuk, ini kan merah, darahnya keluar sini ya. Terus ini ditarik jarumnya. Nah, masukkan sedikit, lagi masukkan. Jadi kalau udah ditarik, artinya mandrinya itu mengikuti jalannya vena nih. Jangan dilepas, kalau dilepas darahnya moncrot nanti ya. Nah, terus kita menyiapkan ini. Nah, ini dilepas jarumnya. Oke. Nah, begitu ini kita lepas sambil ditekan di arah proksimalnya ya, atasnya ya. Ditarik. Nah, tarik, masukkan lagi. Nih, jadi ini dilepas, tek nih. Ini sudah ditekan ya. Ini pasang. Nah, terus terlepas darah, terus dicek cairannya masuk nggak? Ini tes kami. Tes. Ngaku ya. Cek kurang tinggi. Nah, kalau udah masuk gini, terus kita tes untuk kelancaran. Karena boneka yang masuk, kurang masuk tenan nih. Nah, ini coba. Nah, tuh. Nah, tes. Setelah itu kita pelankan ya. Dipelankan jangan ditutup ya. Dipelankan. Oke. Oh, udah masuk ya. Udah masuk. Kita pelankan. Nah, terus ujungnya tusukkan tadi gini ya. Ini kan mandrin tadi ya.
Ini udah masuk nih. Jadi ini lentur ya, masuk dalam vena, nggak digerak-gerakan nggak akan melukai vena. Terus mana tuh? Lokasi tusukan kita berikan kasang, nah tek gini ya, nah ini kan gini ya, nah terus kita melakukan fiksasi dengan plaster. Ini biar nggak gerak-gerak di fiksasi dulu, nah ya, harus biar nggak geser-geser. Ini biasanya menyilang gitu. Nah, sana. Ini kan udah difiksasi, nah. Terus ini diberikan hipafik. Ada hipafik nggak tadi? Hipafik itu biasanya kecil, cukup segini. Nah. Kalau di rumah saya itu namanya opsit. Opsit itu rasa transparan, sini kelihatan. Oh, iya. Ya. Namanya opsit, bukan offset. Nah ini terus di klik. Nah ini. Dan setelah itu kita ngatur tetesan. Berapa programnya tetes, Pak? Ya makro drip atau mikro drip. Ini bayi anak-anak mikro drip, kalau dewasa makro drip. Pokoknya diberikan tetesan 20 tetes per menit, dihitung aja. Ini 500 mili. Kalau 20 tetes per menit, berapa jam dia habis ya? Satu 20 tetes per menit ya. Satu tetes itu 3 mili, 3-4 mili. Kita hitung berapa jam. Nah, apa habisnya ya. Jadi totalnya biasanya 22 tetes per menit, satu tetes 3-4 mili. Jadi berapa jam kalau 500 ml itu apa dibuat beras itu? Ya, kurang lebih hampir 1 jam ya. Ya, terus data ibu di berita ibu ini sudah kami pasang, nanti semua bentuk pengobatan melalui infus ya. Infus itu nggak perlu disinjeksi lewat badan ya, termasuk nanti ibu kalau dapat makanan juga lewat infus ya. Dan ibu cepat sembuh, kita rapikan pasien sampai besok. Ini copot ya. Itu udah masuk, udah copot ya. Langsung tarik. Kita ulang sih dari awal ya, ini agak ini kita ulang dari awal ya.